Selamat datang di channel G3 Rumah Produksi. Salam sehat. Kita membuat logo animasi ini sebaiknya memang disiapkan skenario untuk pergerakan objek. Nah, di sini kita akan rancang pergerakan objek seperti kilatan cahaya. Kilatan cahaya yang akan kita buat sederhana saja, jadi menggunakan kotak gitu, kotak yang ditransform agak miring, kemudian bergerak dari kiri ke kanan. Nah, nanti untuk selanjutnya skenario pergerakan dari kanan ke kiri bisa juga ditambahkan ya. Jadi untuk kali ini kita coba pergerakan kilatan cahaya dari kiri bergerak ke kanan. Baik, kita akan coba membuat pergerakan sinar dari kiri ke kanan. Nah, sebelumnya seperti penjelasan saya di awal, skenario-nya disiapkan, pergerakan sinar berupa kotak tersebut bergerak dari kiri ke kanan. Kita gunakan garis bantu untuk membuat pergerakan sinar tersebut. Nah, di sini karena Photoshop bukan artistic drawing, mungkin akurasi dari guideline-nya tidak begitu tepat ya, jadi kira-kira saja. Namun yang penting skenario yang kita siapkan, bergeraknya sinar dari kiri ke kanan sudah terpenuhi ya. Nah, guideline ini nanti kita temui juga di beberapa aplikasi, seperti di Flash juga ada guideline, kemudian di Corel Draw juga ada guideline, di Illustrator, Freehand atau rata-rata aplikasi pengolah grafis ada guideline tersebut ya. Jadi bentuknya nanti ada yang vertikal, ada yang horizontal. Nah, kalau misalnya di Word itu biasanya di tag boundaries. Nah kalau sudah disiapkan guideline untuk membantu kita mengarahkan sinar-sinar yang berbentuk kotak tadi. Nah, sekarang kita buat layer baru, kita coba buat sinar yang berupa kotak ya. Jadi kita akan buat dua buah kotak, yang agak besar satu, yang kecil satu ya. Boleh diberi warna ya, jadi diberi warna putih gitu ya. Nanti kita coba atur juga warna ini dengan opacity-nya ya, jadi supaya terlihat agak transparan, jadi tembus gitu ya, jadi seolah seperti sinar. Nah, kalau sudah selesai layer sinarnya, boleh di free transform dengan cara Ctrl T. Kemudian posisikan sinar tersebut kira-kira akan memulai bergerak dari kiri ke kanan. Nah, di sini saya contohkan muncul sedikit ya, jadi muncul sedikit di bagian kiri. Nah, kalau sudah boleh sinar kotak itu diduplikat. Nah, kalau sudah diduplikat, digeser ya, jadi digesernya sesuai dengan panduan garis guideline yang sudah kita siapkan tadi. Nah, kalau sudah boleh diberi nama, dan tentunya nama-nama layer ini yang akan nantinya kita tampilkan, kemudian sembunyikan, kemudian tampilkan, kemudian sembunyikan sebagai langkah-langkah pergerakan dari kotak-kotak berupa sinar tersebut ya. Jadi supaya mudah, nanti sebaiknya layer-layer ini diberi nama berurut gitu ya. Jadi lebih mudah nanti kita mencari di mana layer tersebut
posisinya, kemudian letaknya gitu ya. Kemudian kalau sudah mungkin karena tertutup, boleh kita cek dengan cara memainkan visibility-nya ya. Jadi kalau di Photoshop bentuknya yaitu ada mata tersebut ya. Nah, jadi untuk yang sampai di sini masih belum melewati di atas logo ya. Jadi kita masih buat duplikatnya sampai sinar kotak tersebut lewat sedikit di bagian kanan ya. Jadi di bagian kanan terakhir sekali nanti kita bisa sembunyikan kotak-kotak sinar tadi. Nah, di sini sudah saya sisakan sedikit. Jadi nanti yang berikutnya di frame untuk animasinya boleh disembunyikan ya. Nah, kalau sudah layer-layer yang kita siapkan untuk pergerakan sinar, kita membuatkan mal ya. Jadi mal yang fungsinya nanti untuk memotong bagian luar sinar yang berada di luar area logo. Nah, di sini kalau sudah boleh sembarang aja diberi warna. Jadi kita pinjam sebentar areanya untuk memilih ya. Jadi untuk menyeleksi kotak-kotak sinar tersebut supaya kita bisa potong ya. Oke, yang pertama misalkan yang pertama ya. Jadi sinar yang pertama itu kita potong bagian luarnya, jadi akan terambil sedikit. Nah, begitu. Setelah itu yang berikutnya kemudian tampilkan, kemudian delete lagi ya bagian luarnya, tunjuk layernya, kemudian delete, kemudian tunjuk layernya, tekan delete lagi. Selanjutnya tunjuk layernya, tekan delete. Nah, di sini kalau di Photoshop tunjuk layer baru olah objek yang ada di layer tersebut ya. Jadi tunjuk objek baru olah, tunjuk objek baru olah. Nah, kalau sudah, karena malnya kita tidak gunakan lagi, boleh disembunyikan saja ya. Tapi sebaiknya jangan dihapus ya. Kalau saya biasanya Photoshop layer-layer yang nggak dipakai biasanya saya sembunyikan. Nah, kalau sudah, kita coba buatkan frame 2 ya. Frame 2 jadi nanti diurut ya. Jadi di frame 1 itu tidak ada sinar, kemudian frame 2 itu ada pergerakan sinar, kemudian diurut, kemudian copy frame lagi ya. Jadi pergerakan yang kita buat di sini adalah frame to frame ya. Di frame to frame boleh nanti dengan diisi dengan durasi masing-masing frame atau dengan no delay juga boleh. Nah, di sini membuat pergerakan sinar dari kiri ke kanan itu dengan memainkan show hidden layernya. Jadi di awal tidak ada sinar, sampai akhir juga tidak ada sinar. Nah, kalau dijalankan kira-kira tampil seperti itu. Namun sinar yang dihasilkan ya mungkin warnanya putih ya. Jadi putih ya tertutup. Nah, di sini kita bisa mainkan fasilitas opacity-nya. Jadi masing-masing layer sinar opacity-nya diatur. Jadi agar logo yang ada di layer paling bawah itu terlihat ya. Jadi terlihat seperti transparan. Nah, untuk mencari sinar-sinar tersebut, ceknya melalui dari frame to frame ya. Jadi dari frame to frame-nya kita cek ya. Memang kalau di Photoshop membuat animasi memang lebih sulit ya, karena Photoshop sendiri bukan pengolah animasi, namun tetap ada fasilitas tersebut. Nah, pasangan Adobe Photoshop
biasanya Adobe Flash ya. Jadi di timeline Flash akan lebih mudah. Nah, kalau dijalankan kira-kira tampilnya seperti itu ya. Nah, langkah terakhir boleh menampilkan layer text. Nah, kalau sudah kalau misalnya masih ada yang salah, masih bisa dicek per frame to frame ya. Mungkin kalau framenya sedikit masih bisa, tapi kalau framenya sampai ratusan ya mungkin kita akan kebingungan sendiri. Nah, sebaiknya kita gunakan flash kalau memang framenya banyak ya. Nah, kalau sudah bisa kita cropping ya, jadi supaya tidak terlalu besar nanti sticknya, nanti dibuat kira-kira jadi untuk skenario sinar kotak dengan opacity kita sudah berhasil membuat. Nah, sekarang tinggal di simpan ya, jadi disimpan mentahnya. Jadi disimpan mentahnya berupa PSD. Nah, karena di sini ada fasilitas membuat animasi lewat animation, tetap formatnya adalah PSD, namun ketika akan diedit akan tampil frame-frame. Nah, kalau sudah lakukan save for web ya, jadi save for web dengan format GIF ya, agar GIF yang dibuat ini bisa ditampilkan nanti ya, entah nanti di PowerPoint, entah nanti di web begitu ya, entah nanti di mungkin di browsernya ya, jadi tampil. Jadi GIF, format GIF ya, format animasi pada umumnya dan simple gitu ya. Nah, di sini kita coba layout di PowerPoint ya. Jadi insert, kemudian insert picture ya, tunjuk save for web yang dihasilkan format GIF tadi. Nah, kalau sudah tinggal di insert. Nah, kalau kebesaran boleh kita lakukan stretching ya, jadi stretching untuk mengecilkan logo yang sudah ada di animasi. Nah, kalau dijalankan nah seperti itu. Nah, karena latarnya putih mungkin sepertinya tidak transparan, kita boleh beri background ya, jadi background latar dengan menggunakan rectangle. Background ini juga nanti boleh kita ganti dengan background gambar gitu ya. Nah, jadi background gambar maka membuktikan bahwa logo tersebut memang betul-betul transparan ya, jadi bukan bukan latar putih gitu ya, jadi memang transparan karena formatnya GIF. Nah, untuk gambar transparan itu biasanya formatnya adalah PNG gitu ya, namun hasilnya adalah transparan. Nah, nanti untuk format-format seperti GIF, kemudian seperti PNG, kalau misalnya kita layoutnya nanti di Microsoft Word katakanlah begitu, maka dicetaknya gambar format GIF tersebut akan menjadi gambar. Nah, jadi format GIF tersebut harus ditampilkan di aplikasi yang dapat menampilkan animasi. Nah, oke, itu kira-kira tutorial singkat membuat logo yang ada animasinya ya, jadi masih terlihat sangat sederhana. Nah, nantikan tutorial berikutnya yang lebih kompleks, mungkin nanti saya sajikan di Adobe Macromedia Flash. Oke, sekian dan terima kasih. Cukup sampai di sini dulu Sobat Tris. Kita jumpa di info selanjutnya. Don't miss it. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol lonceng.